Joshua, masih ada benang merah dengan pengangguran. Pengusaha mengkampanyekan nafas dunia bisnis hanya 3-4 bulan dan Indonesia butuh stimulus tambahan 1.600 triliun. Harus sehati-hati apa pemerintah merespon hal ini? Ya, saya pikir memang pemerintah sudah mengalokasikan tambahan stimulus ya, paket stimulus untuk penanganan COVID, khususnya untuk anggaran kesehatan, lalu juga ada stimulus untuk bisnis dan juga terkait dengan pemangkasan pajak dan juga jaring pengaman sosial dan juga program pemulihan ekonomi nasional. Dan saya pikir memang kalau kita lihat dari program pemulihan ekonomi nasional yang masih dianggarkan saat secara nominal memang lebih rendah ataupun mungkin tidak akan cukup ya untuk menanggulangi ataupun akan memberikan stimulus buat sektoril ya. Jadi tapi memang kalau kita lihat di sisi keuangan negara sendiri, kita melihat bahwa pendapatan negara cenderung juga menurun cukup signifikan. Pemerintah sendiri menargetkan shortfall pajak dari APBN, target APBN awal itu sekitar 400 triliun. Sehingga kalau belanjanya dinaikkan kembali, tentunya ini akan mengganggu juga beban untuk fiskal. Sehingga dan pada akhirnya juga sumber pembiayaan pun juga juga kita harus mencari sumber-sumber pembiayaan baru. Sehingga memang kalau kita lihat 1.600 triliun itu saya pikir terlampau besar ya, dan mungkin seandainya memang pemerintah bisa menghemat belanja rutinnya ataupun belanja barang, saya pikir ini bisa mungkin ada tambahan sekitar 200 hingga 400 triliun lagi maksimum ya. Tapi untuk sampai dengan 1.600 triliun saya pikir untuk mengalokasi untuk memberikan stimulus kredit khusus misalkan untuk sektoril, saya pikir itu terlampau besar karena penyambungan fiskal dan juga nanti akan memberatkan juga beban utang pemerintah. Terlalu berbahaya gitu ya, Joshua? Iya, saya pikir ya karena kalau kita lihat sendiri kemarin saja dengan adanya di tengah kondisi seperti ini, dan saya pikir pemerintah menjaga supaya utang persen anggaran. Karena kalau kita mengasumsikan 1.600 triliun mungkin sudah lebih dari 5% ya defisit fiskal, sehingga tentu itu bisa dikatakan pengelolaan fiskal yang careless ya, sehingga saya pikir optimalkan bagaimana mengupayakan dana alokasi tambahan stimulus yang sudah dialokasikan saat ini, plus ditambah lagi dengan refocusing anggaran rutin, sehingga harapannya ini bisa memberikan tambahan lagi at least untuk memberikan stimulus buat sektoril ataupun memberikan tambahan buat jaring pengaman sosial. Oke, nah kembali ke soal kemiskinan. Apakah kita butuh dana tambahan untuk menjamin stabilitas sosial akibat PHK? Apakah cukup dana 450 triliun rupiah untuk mengcover itu? Sementara pengusaha ini menodong insentif terus-menerus. Iya, saya pikir memang di satu sisi kita mengerti bahwa sektor usaha tentunya mengalami kondisi cash flow yang mengetat ya, dengan kondisi aktivitas produksi menurun, lalu sisi daya beli masyarakat juga menurun. Tapi kita juga perlu melihat bahwa tentunya ada dampak yang cukup signifikan dari sisi sektor pekerja ya, khususnya pekerja informal. Karena kalau kita lihat dengan aktivitas di sektor informal ini yang turun signifikan, tentunya pendapatan masyarakat ini menurun. Dan khususnya kalau kita melihat segmen konsumen ataupun masyarakat berpenghasilan menengah, ini tentunya akan bisa terkena dampak cukup signifikan karena sebagian besar 40 hingga 50% dari kelas menengah tersebut merupakan pekerja informal ataupun pekerja di sektor formal yang terkena dampak dari PSBB. Sehingga memang perlu, kalau kita lihat makanya akan terkena dampak ya, khususnya untuk yang kelas menengah ini, khususnya yang aspiring middle class ini, bisa berpotensi turun kelas menjadi yang rentan miskin ataupun bisa masuk kepada miskin. Sehingga memang perlu ada alokasi anggaran pemerintah, khususnya JPS, jaring pengaman sosial, untuk mengalokasikan memberikan benefit untuk social benefit untuk yang tadi, untuk potensi kelas menengah yang bisa turun kelas ini, karena dari data terpadu kesejahteraan sosial ini baru mengcover yang kelas miskin dan juga yang rentan miskin ini, sehingga perlu ada alokasi tambahan. Saya pikir yang tadi saya katakan, makanya kalau sekiranya memang bisa dilakukan penghematan lebih banyak lagi dari sisi belanja anggaran belanja rutin ataupun belanja modal, saya pikir ini bisa dialokasikan juga untuk jaring pengaman sosial, khususnya tadi untuk mengantisipasi dampak dari tingkat pengangguran. Karena kalau kita mengasumsikan pertumbuhan ekonomi turun di kisaran 2,3%, maka tingkat kemiskinan bisa meningkat hingga 10,5 hingga 11,5%, ataupun tingkat penganggurannya bisa lebih dari 5 juta pengangguran baru gitu. Sehingga saya pikir
perlu ada concern dari pemerintah khususnya untuk menangani daya beli masyarakat, ketahanan dari kelas menengah ini. Karena kalau kita lihat ini konsumsi terbesar nasional itu 40% itu ditopang oleh kelas menengah ini. Jadi saya pikir perlu ada perhatian khusus dari pemerintah. Oke, berarti ini maksudnya yang ini dijawab singkat aja, Joshua, bahwa pemerintah belum menyentuh kelas menengah itu, cuma concern ke kelas bawah tadi berarti ya? Iya, saya pikir ini belum tercover ataupun belum menjadi belum dialokasikan dari anggaran stimulus sebesar 405 triliun tersebut. Oke, nah ini setelah global bond 4,5 miliar dolar Amerika Serikat, pemerintah menambah utang ke Asian Development Bank 1,5 miliar dolar dan ke Islamic Development Bank sekitar 250 juta dolar. Nah, urgentkah? Bagaimana dengan konsekuensi nantinya? Covid usai, utang negara membengkak. Sejauh mana risiko utang ini untuk ekonomi? Ya, saya pikir memang bukan Indonesia saja, tapi sebagian besar pemerintah di dunia ini mengalami potensi kenaikan tingkat utang ya, karena upaya pemerintah ataupun respon kebijakan pemerintah untuk penyelamatan ekonomi domestik, khususnya untuk mengatasi tadi penurunan tingkat konsumsi ataupun daya beli masyarakat ataupun potensi dari pengangguran yang meningkat. Tentu memang kalau kita lihat dengan strategi penerbitan SBN oleh pemerintah, tentunya 20% itu masih dari berdenominasi dolar ya, artinya memang perlu ada alokasi penerbitan SBN itu dalam dolar ya. Jadi saya pikir selain utang, penerbitan obligasi ini, karena tadi kalau kita lihat memang ada utang pemerintah juga jatuh tempo yang berdenominasi dolar, sehingga makanya pada saat ada yang mau jatuh tempo, tentu pemerintah harus mengalokasikan sumber sumber utang baru supaya untuk menutupi yang sudah jatuh tempo ini, sehingga makanya saya pikir strategi penerbitan ataupun pembiayaan APBN untuk yang berdenominasi falas tentunya dari semua aspek ya, baik dari penerbitan global bond ataupun utang bilateral ataupun utang multilateral, tapi saya pikir tentu pemerintah akan tetap mengupayakan supaya beban utang ini tetap rendah. Dan kita ambil contoh misalkan kemarin pada saat pemerintah menerbitkan global bond sendiri, ataupun kupon ataupun yield yang ditawarkan itu sebenarnya lebih kompetitif dibandingkan 1-2 minggu setelahnya itu Saudi Arabia juga mengeluarkan global bond dan bunga ataupun kuponnya sendiri tidak lebih kompetitif dibandingkan Indonesia. Jadi saya pikir pemerintah tetap akan mengupayakan supaya beban utang ini akan diminimalkan, tetapi tetap akan melihat bagaimana potensi pasar di pasar keuangan global. Oke, baik. Utang harus terkontrol, pemakaiannya juga harus akuntabel gitu ya, Joshua ya. Terima kasih atas waktunya dengan Kompas Bisnis.